Halo, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengantar transformasi Fourier dan aplikasinya untuk bidang teknik elektro. Ada banyak materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Selamat belajar. Kita akan melanjutkan transformasi Fourier di teorema dasar. Jadi ada 3 teorema dasar dalam transformasi Fourier. Yang pertama adalah dalam teorema pertama, penjumlahan dua fungsi atau lebih sama dengan penjumlahan masing-masing transformasi Fourier tersebut. Jadi misalnya kita punya fungsi yang kita jumlahkan, misalnya f1t ditambah f2t sama dengan kita transformasi Fourier kan itu sama seperti kalau misalnya kita transformasi Fourier satu-satu, misalnya seperti ini. Transformasi Fourier dari f1t ditambah transformasi Fourier dari f2t. Kemudian teorema yang kedua adalah transformasi Fourier atau transformasi Fourier perkalian suatu fungsi dengan konstanta itu sama dengan konstanta dikali transformasi Fourier fungsi tersebut. Misalnya kita punya transformasi Fourier dari sebuah konstanta dikalikan dengan fungsi dalam domain waktu, itu sama dengan konstanta tersebut dikali dengan transformasi Fourier dari fungsi tersebut, fungsi ft. Kemudian yang ketiga adalah teorema pergeseran frekuensi, di mana jika kita punya transformasi Fourier perkalian suatu fungsi dengan e pangkat j omega 0t itu sama dengan transformasi Fourier fungsi tersebut dengan mengganti omega menjadi omega minus omega 0. Jadi transformasi Fourier yang dia kita kalikan suatu fungsi ft dikali dengan e pangkat j omega 0t itu sama halnya dengan transformasi Fourier fungsi tersebut dengan mengganti omega menjadi omega minus omega 0, atau ini disebut dengan teorema pergeseran frekuensi. Oke. Kemudian teorema berikutnya yang keempat adalah teorema pergeseran waktu. Teorema pergeseran waktu. Jika kita punya transformasi Fourier dari ft itu sama dengan f omega, maka transformasi Fourier dari ft minus t0 itu sama dengan e pangkat min j omega t0 dikali dengan f omega. Oke. Jadi ini merupakan 4 teorema dasar yang digunakan dalam transformasi Fourier, atau ini disebut dengan teorema pergeseran waktu. Oke. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai teorema-teorema dasar dari transformasi Fourier, selanjutnya kita akan menentukan transformasi Fourier untuk fungsi-fungsi khusus. Jadi beberapa fungsi khusus itu punya transformasi Fouriernya. Seperti misalnya yang pertama adalah fungsi unit impulse. Jadi fungsi unit impulse atau ft itu kan sama dengan impuls. Ini ya, fungsi impuls. Jadi misalnya kita gambarkan fungsi impuls tersebut seperti ini. Ini fungsi impulsnya, misalnya saya gambar ke warna kuning. Jadi ini misalnya ini impulsnya.
Ini adalah impulsnya ya. Ini 0. Oke, ini dalam domain waktu. Maka dalam domain frekuensi, fungsi tersebut menjadi seperti ini. Kalau kita jadikan dalam domain frekuensi, maka fungsi tersebut menjadi seperti ini. Ini nilainya 1. Ya, di sini adalah domain frekuensi atau omega. Atau kalau kita secara matematis, f omega dari suatu fungsi impuls, yaitu kita gunakan transformasi dasar, yaitu integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga ft dikali e pangkat min j omega t dt. Nah, ft-nya kita ganti dengan fungsi impuls. Impuls t dikali dengan e pangkat min j omega t dt. Atau f omega itu sama dengan 1. Ya, f omega itu sama dengan 1. Karena apa? Karena kalau kita integralkan dari minus t hingga sampai tidak hingga, impuls t dikali e pangkat j omega t dt itu hasilnya adalah e pangkat minus j omega t saat omeganya sama dengan 0. Maka kalau kita lihat ini sama dengan 1. Oke. Kemudian berikutnya, fungsi khusus yang berikutnya, yang kedua adalah, misalnya kita punya fungsi ft sama dengan 1 dari minus tidak hingga kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan tidak hingga. Atau kalau kita gambar fungsi ini, kebalikan dari fungsi impuls tadi ya dalam domain waktu, dia adalah nilainya 1 ya sini. Ini dalam domain T. Maka kita bisa menggunakan konsep dualitas. Menggunakan duality yang kita jelaskan sebelumnya atau simetri. Di mana ft itu kalau kita transformasi Fourier itu kan sama dengan 2v dikali f minus omega. Jadi ft di sini kan nilainya 1 ya. 1 itu sama dengan 2v dikali impuls minus omega, atau sama dengan 2v impuls omega. Oke, jadi transformasi Fourier dari fungsi yang nilainya 1 itu sama dengan 2v impuls omega. Sehingga kalau kita gambar, fungsi ini menjadi seperti ini. Ya, dualitas ya. Kalau yang tadi kita punya fungsi impuls, kita jadikan dia dalam domain frekuensi, itu sama dengan 1. Sebaliknya kalau kita punya fungsi ft sama dengan 1, kalau kita jadikan dalam domain frekuensi menjadi seperti ini, 2v impuls omega. Nah, berikutnya yang ketiga adalah fungsi eksponensial. Yang ketiga fungsi eksponensial. Misalnya kita punya ft itu sama dengan e pangkat min at dikali dengan ut. Untuk a lebih besar sama dengan 0, dan ini merupakan fungsi real. Maka transformasi Fourier dari e pangkat min at itu sama dengan 1 per S ditambah dengan A, di mana S-nya sama dengan J omega. Atau transformasi Fourier dari E pangkat min AT itu sama dengan 1 per
A ditambah J omega. Kalau kita gantikan S-nya dengan J omega. Jika misalnya A-nya, yang kedua adalah jika A-nya merupakan bilangan imajiner. Jika A itu merupakan bilangan imajiner, atau A sama dengan J omega, maka Ft-nya sama dengan E pangkat min J omega 0T. Oke, maka kita bisa menggunakan teorema pergeseran, di mana Ft itu kalau transformasi Fourier menjadi fungsi Fourier f omega, dan kalau kita kalikan E pangkat min J omega 0T dikali dengan Ft, maka transformasi Fourier-nya adalah F dikali omega plus omega 0. Oke, jadi kalau kita transformasikan Fourier dari misalnya sebuah fungsi E pangkat min J omega 0T itu sama dengan 2V kali impuls omega ditambah omega 0. Seperti teorema yang sebelumnya. Maka ini adalah beberapa fungsi khusus yang bisa kita jelaskan untuk transformasi Fourier. Gimana tadi materi mengenai pengantar transformasi Fourier aplikasinya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang ada di akhir dari materi pembelajaran. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai pengantar transformasi Z. Selamat belajar. Gimana